Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lidika Putri dengan NIM 170412 dengan matkul ekonomi politik. Di sini ingin mempresentasikan hasil resumen yang telah dibuat sebelumnya. Yang pertama tentang ekonomi politik globalisasi dan bagaimana peluang dan tantangannya bagi bangsa Indonesia. Yang pertama pendahuluan. Bagi sebagian negara, terutama bagi negara Indonesia maju, telah mendatangkan berkah. Namun bagi sebagian besar lainnya, terutama sebagian besar negara berkembang, belum layak membawa manfaat, bahkan tak sedikit menimbulkan dampak buruk seperti bengkaknya kemiskinan, pengangguran, serta terjadinya ketimpangan. Selanjutnya, global bubble ekonomi. Semenjak keruntuhan komunisme dan berakhirnya periode perang dingin awal dekade 80-an, praktis secara politik dunia masuki periode Pak Amerika, yakni semua negara mau tidak mau harus melakukan political adjustment terhadap kekuatan politik dan militer Amerika Serikat beserta sekutu-sekutunya. Ekonomi politik dan pembangunan. Sekitar tahun 90-an, persepsi tentang utang luar negeri secara umum di dunia ketiga masih mengembangkan prospek positif mengingat kisah sukses yang dicapai beberapa negara. Antara lain sejak sukses fantastis negara non-barat yang dipertontonkan Jepang, disusul 4 negara seperti industri baru seperti Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Hong Kong, serta Malaysia, Thailand, China, Vietnam, dan Indonesia yang semuanya berada di Asia. Sisi positif dan negatif globalisasi. Yang namanya globalisasi pasti menimbulkan sisi positif dan negatif yang ada jika ia masuk ke negara-negara yang ada di dunia. Wacana mengenai globalisasi yang berlangsung pada saat ini telah terentang dari mulai kubu globalisasi dan kubu anti globalisasi. Namun untuk menjadi netral atau berada di tengah-tengahnya memang menjadi hal yang sulit. Beberapa abad yang lalu orang-orang dan perusahaan-perusahaan di satu negara juga sudah melakukan investasi di negara lain. Sejak tahun 50, volume perdagangan dunia telah meningkat sekitar 20 kali lipat. Teknologi memang menjadi suatu hal yang paling berguna atau sebagai penggerak dalam maksudnya arus globalisasi di seluruh negara-negara di dunia. Teknologi juga telah memungkinkan perusahaan-perusahaan raksasa untuk memperluas operasinya di seluruh dunia dan mengelola secara lebih efektif berbagai produksi mereka di seluruh dunia. Kewaspadaan terhadap globalisasi. Sejak Maret 2000, harga saham perusahaan-perusahaan Amerika Serikat sebagaimana diukur oleh standar Dr. Poor adalah 500, turun sekitar 40%. Dalam periode yang sama, harga saham turun 42% di Inggris, 57% di Prancis, dan 63% di Jepang. Setelah itu, pengaruh negatifnya menyebar ke seluruh negara. Tak kurang studi PBB melaporkan antara lain akibat dari globalisasi jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan absolut di NSB lebih besar daripada terpikirkan sebelumnya, yakni 300 juta orang di mana mereka hidup kurang dari $1 Amerika Serikat sehari. Selanjutnya, siasat Indonesia dalam menghadapi globalisasi. Globalisasi dalam arti empiris bisa mengandung gejala sebagai bentuk imperialisme baru dari negara-negara industri maju. Negara-negara sedang berkembang, namun dalam era di mana peran teknologi informasi semakin masif serta hegemoni negara industri maju tak terhindarkan. Kini praktis globalisasi mengalami objektivitas. Dalam konteks energi, peradaban ukuran keberhasilannya adalah bagaimana agar rakyat keseluruhan terpecahkan soal hak untuk bekerja, pendapatan layak, persamaan di depan hukum. Ada 5 cara untuk bisa terhindar dari agar bisa berbaur dengan arus globalisasi yang masuk. Yang pertama, adanya kepemimpinan yang memiliki visi, sinergi, dan misi yang sesuai. Adanya proses demokrasi yang menyejahterakan rakyat dan menegakkan tata kelola. Selanjutnya, Resource Based Economic Development. Malaysia dan Thailand mampu mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi memadukan antara iptek dengan pengelolaan sumber daya alam. 4. Kemampuan mereaktualisasikan nilai-nilai agama, tradisi, dan nilai lokal. Dan terakhir,
consensus scenario in democratization proses yang berbeda dengan demokrasi barat yang sangat menekankan kemampuan dalam pengelolaan konflik. Selanjutnya, dampak negatif globalisasi dalam bentuk kejahatan ekonomi internasional. Globalisasi yang disertai perkembangan kemajuan teknologi informasi dari komunikasi di samping itu telah membawa manfaat juga telah menimbulkan dampak negatif seperti diperluasnya bentuk kelompatan dahsyat dalam perkembangan kejahatan ekonomi internasional. Lebih dahsyat lagi adalah karena adanya mekanisme pencucian uang dengan berbagai modus yang ada. Implikasi politik. Era globalisasi menunjukkan adanya saling ketergantungan antara negara satu dengan negara lain dalam masalah-masalah sosial, politik, kultural antara bangsa di negara yang ada di dunia. Hal ini berarti bahwa perkembangan kehidupan sosial, politik, dan kultur suatu bangsa akan saling terkait dengan bangsa yang lain. Pembangunan politik menyimpulkan 3 tema besar dalam berhubungan dengan makna pembangunan politik. Pertama, pertambahan persamaan antara individu dan kaitannya dengan sistem politik. Kedua, pertambahan kemampuan dan hubungannya dengan lingkarannya. Dan yang ketiga, pertambahan pembedaan lembaga dan struktur dalam sistem politik tersebut. Dilema pembangunan politik. Pembangunan khususnya di pembangunan politik seolah suatu hal yang mutlak bagi negara dunia ketiga. Begitu banyak pendekatan yang dapat digunakan dalam kajian pembangunan politik. Perubahan diartikan sebagai perubahan bergerak dari suatu titik ke titik yang lain untuk tujuan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Selanjutnya, pembangunan politik dan pembangunan ekonomi. Saat ini paradigma pembangunan politik mengacu pada sebuah pembangunan ekonomi atau modernisasi. Modernisasi dan globalisasi merupakan isu yang sedang beredar saat ini. Para penganut paham modernisasi menyatakan bahwa untuk dapat mencapai kemajuan suatu bangsa, khususnya bagi negara dunia ketiga, adalah dengan cara modernisasi dan mau membuka diri terhadap dunia luar agar bisa menerima segala perubahan yang ada serta bisa diterapkan di negaranya dan sesuai dengan budaya serta kultur lokal yang ada di negara tersebut. Pedoman pembangunan. Kebijakan politik pada masa lalu sebagai besar diarahkan untuk mempertahankan kekuasaan dari penguasa politik dengan berbagai cara, termasuk melakukan depolitisasi dan demokratisasi. Pemahaman politik di negara postkolonial. Secara mendasar, pemahaman politik yang dilakukan negara pada upaya nation building menempatkan seluruh karakter sosial dalam pemikiran Lucian P. ditempatkan pada persamaan, kapasitas, perbedaan, dan spesialisasi, dan pada akhirnya dampak globalisasi budaya dan ekonomi telah menguji pradominasi institusional dan menempatkan konteks lebih lanjut untuk persaingan sosial bersama jalur modernisasi. Revitalisasi identitas kultural di tengah upaya hegemonisasi global. Proses globalisasi yang melanda seluruh negara di dunia pasca Perang Dingin telah mendorong peningkatan upaya hegemonisasi dalam sistem internasional. Globalisasi juga belum berkembang pesat meskipun tahapan awal perkembangannya lebih dimulai sekitar abad 16 ketika imperium militer dan politik berkuasa secara ekspansif pada masa itu. Identitas kultural yang semula hanya dan berlaku di komunitas tertentu diglobalkan ke seluruh wilayah yang ada di negara-negara dunia. Revitalisasi identitas kultural tidak dapat dibantah. Hegemonisasi globalisasi yang berjalan dengan cepat menjadi ancaman bagi eksistensi identitas kultural Indonesia. Pemahaman baru globalisasi, tantangan politik abad ke-21. Paham kedaulatan. Setiap penilaian tentang politik global untuk jangka panjang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ide-ide yang dikembangkan dalam filsafat politik barat. Secara tipikal, para pemikir di masyarakat ini meyakini sifat dasar dari dunia sosial menghasilkan bayangan manusia di mana terdapat keadaan yang anarki dalam kehidupan individu dan individu tersebut tidak mampu menerima ancaman sosial pada level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Identitas dan prospek resistensi dalam globalisasi.
Permasalahan identitas ini bisa dikategorikan permasalahan yang memang dilatar belakangi secara langsung oleh identitas maupun secara tidak langsung. Permasalahan tidak langsung merupakan permasalahan yang latar belakangnya adalah masalah non-identitas seperti materialisme dan kekuasaan, tapi pada akhirnya menciptakan suatu struktur identitas akibat permasalahan tersebut. Perubahan terjadi ketika memasuki era Renaissance. Saat ini pemikiran tentang perasaan hak asasi manusia mulai bermunculan. Latar belakang ekonomi politik sebagai resistensi memang bertahan sampai saat ini, namun terjadi spillover terhadap konsepsi keadilan terutama setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Sekian presentasi hasil resumen yang telah saya buat. Jika ada yang salah ataupun mungkin masih kurang dari materi yang ada, saya mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.